Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita masuk kepada episode ketiga daripada ngaji atau kajian online dengan fun atau disiplin pelajaran akidah dengan menggunakan kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada kitab Aqidatul Awam, kitab Aqidatul Awam termasuk salah satu kitab yang cukup terkenal atau sangat terkenal, tapi ada latar belakang atau alasan atau asal usul daripada kitab ini. Jadi sebelum kita mempelajari kitabnya, yakni kita harus mengenali pengarangnya, yaitu Syekh Al-Marzuqi. Syekh Al-Marzuqi. Jadi asal usul atau latar belakang daripada nazam Aqidatul Awam adalah Syekh Al-Marzuqi ketika beliau tidur, di suatu hari beliau tidur ketika malam Jumat, yakni Jumat pada tanggal 6 Rajab. Ketika itu beliau tidur, kemudian beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabat beliau. Beliau bermimpi bertemu Nabi dengan para sahabat dalam keadaan para sahabat mengelilingi beliau. Kemudian Nabi dawuh kepada beliau, Syekh Al-Marzuqi, "Iqra' manzumatat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah wa nalal maqsud min kulli khair." Bacalah nazam tauhid yang mana orang yang menghafalnya akan masuk surga dan juga akan memperoleh apapun yang dia harap, kebaikan-kebaikan yang dia harapkan, yang selaras dengan pada Quran dan Sunnah. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang selaras kepada Quran dan Sunnah. Kemudian Syekh Al-Marzuqi bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah?" Nazam apa yang engkau katakan orang yang menghafalnya masuk surga? Faqala al-ashab lahu, maka para sahabat berkata kepada beliau, yakni Syekh Al-Marzuqi, "Isma' min Rasulillahi ma yaqul." Dengarkan apa yang Rasulullah bacakan. Kemudian Rasulullah membacakan dan juga memerintahkan beliau untuk membaca Abda'u bismillahirrahmani hingga kepada akhir daripada Aqidatul Awam yang dibacakan Rasulullah, yakni berakhir pada bait wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Jadi latar belakang atau asal usul daripada Aqidatul Awam itu adalah ciptaan atau nazam yang diberikan Rasulullah kepada Syekh Al-Marzuqi, kepada An-Nazim, kepada sang pembuat nazam. Maka beliau mengikuti bacaan Rasulullah. Beliau mengikuti bacaan Rasulullah sambil didengarkan langsung oleh Rasulullah. Ketika beliau terbangun dari tidurnya, beliau langsung hafal kepada semua yang dibacakan oleh Rasulullah. Langsung hafal semua akidat bait-bait yang dibacakan oleh Rasulullah.
Kemudian beliau bermimpi kembali bertemu Nabi. Pada lain saat beliau bermimpi lagi bertemu Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, Iqra' ma jama'tah. Baca apa yang kamu hafal. Yakni Nabi yang dikehendaki di sini adalah membacakan bait-bait yang kamu sudah hafalkan. Faqara'ahu min awwalihi ila akhirih wa huwa waqifun baina yadayhi wa ashabihi. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah. Kemudian beliau membacakan bait-bait yang pada mimpi sebelumnya dibacakan oleh Nabi. Beliau membacakan itu dari awal sampai akhir. Dalam keadaan beliau berdiri di hadapannya Nabi dan dikelilingi oleh para sahabat. Setiap selesai membacakan satu bait, sahabat bersamaan membaca amin. Yakni menunjukkan bahwasanya pada setiap bait daripada Aqidatul Awam itu terdapat sirrun, terdapat rahasia. Yakni semua bait daripada Aqidatul Awam itu adalah doa. Ketika beliau sudah menyelesaikan bacaan nazamnya, Nabi mendoakan beliau, waffaqakallahu ta'ala lima yurdi wa qabila minka dzalik wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin wa nafa'a bihal ibad. Semoga Allah memberi petunjuk kepada amal atau kepada apa yang Allah ridhoi, dan semoga Allah menerima amalnya Syekh Al-Marzuki. Maksudnya minka mukhatab. Wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin, dan semoga Allah memberi berkah kepadamu dan juga kepada seluruh mukminin. Wa nafa'a bihal ibad, dan semoga nazam atau manzumah yakni Aqidatul Awam itu bisa bermanfaat kepada seluruh hamba. Amin. Kemudian setelah berselang waktu, setelah nazim, Syekh Al-Marzuki menunjukkan atau nazamnya beliau dilihat atau dipelajari oleh orang-orang, maka banyak orang yang meminta kepada beliau nazam tersebut, yakni untuk menuliskannya atau diberikan ditalkin. Maka beliau menjawab permintaannya para orang-orang dan menambahi sedikit nazam-nazam untuk melengkapi Aqidatul Awam. Jadi yang dibacakan oleh Nabi itu mulai dari Abda'u Bismillahirrahmanirrahim hingga Wasuhuful Khalili wal Karimi. Setelah itu, setelah yakni wa kullu ma atabihi rasulu fahaku taslim wal qabulu hingga akhir daripada nazam, itu tambahan daripada Syekh Al-Marzuki. Ini yang diceritakan oleh beliau. Kita masuk kepada bait yang pertama. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Agar lebih mempermudah kepada kajian kita kali ini, maka saya akan insyaallah akan membedah kalimat satu persatu, karena itulah yang paling penting untuk mempelajari sebuah syair atau nazam. Yang pertama, abda'u yakni memulai bismillahi dengan menyebutkan atau dengan meminta tolong dengan nama Allah. Warrahmani, zat yang memberikan nikmat, memberikan jalail ni'am. Ar-Rahim, yang memberikan nikmat kepada dhaqaiqin ni'am. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama bermaknakan pemberi nikmat, tetapi terdapat perbedaan. Ar-Rahman itu lebih khusus kepada jalailin ni'am, ai usuliha. Yang dimaksud dengan nikmat yang diberikan oleh Rahman itu adalah pokok-pokok dari iman. Maksudnya seperti kita ini mendapatkan Islam itu adalah nikmat yang paling sempurna. Maka mendapatkan iman itu sudah dianggap nikmat yang pokok, nikmat yang asal.
atau kita ini mendapatkan penglihatan, pendengaran, itu nikmat yang asal atau nikmat yang pokok. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah nikmat-nikmat yang pencabangan dari nikmatnya Rahman. Jadi anggapannya kita diberi nikmat mata, maka itu adalah nikmatnya Rahman. Tetapi kalau kita mempunyai mata yang tajam umpama atau mata yang jelas, maka itu nikmat daripada Ar-Rahim. Atau kita mempunyai akal, itu adalah rahmat daripada Ar-Rahman. Kalau kita mempunyai kecerdasan atau kejeniusan, maka itu rahmat daripada Ar-Rahim. Intinya Ar-Rahim adalah nikmat, pemberi nikmat, cabang daripada rahmatnya Ar-Rahman. Daripada nikmatnya Ar-Rahman. Wa birrahimi daimil ihsani. Daimil ihsan itu bermakna zat yang pemberiannya selalu yang tidak terputus pemberiannya. Yakni selalu memberikan nikmat, selalu memberikan kebaikan min ghairi inqita'in, tanpa terputus. Selalu memberikan nikmat dan kebaikan. Jadi kesimpulan daripada nadham yang pertama ini adalah beliau memulai bait ini atau nazam ini dengan basmalah, yakni mengikuti kepada Quran, dikarenakan Quran itu dibuka dengan bismillah, dan juga mengikuti atau mengamalkan hadisnya Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang dianggap penting atau yang bermutu atau berkualitas, itu yang tidak dibuka dengan bismillah, maka itu terputus. Yang dimaksud terputus di sini adalah tidak berkah. Juga mengikuti dengan perilaku-perilaku Nabi. Yakni Nabi selalu ketika beliau mengirim surat atau mengirim risalah-risalah, seperti contohnya ketika beliau mengirim surat kepada Heraklius dan juga kepada selainnya, beliau pasti mengawali suratnya beliau dengan bismillah. Lanjut kepada bait selanjutnya, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Kita bedah satu-satu kalimatnya. Alhamdu yakni segala puji. Bermakna demikian karena yang masyhur al daripada alhamdu itu adalah al-istighraq. Jadi mencakup kepada semua pujian. Semua pujian itu dimiliki oleh Allah. Lillahi, oleh Allah. Yakni lillahi lamnya bisa istihqaq atau ikhtisas. Tapi inti daripada semua itu, ini berujung kepada arti semua atau segala puji itu adalah milik Allah. Al-Qadim. Yang dimaksud Qadim adalah al-mawjud alladzi laisa liwujudihi ibtida'un wal mawjud alladzi lam yazal. Yang dimaksud daripada Qadim adalah salah satu daripada sifatnya Allah. Qadim adalah sifat atau yang dimaksud daripada Qadim itu ada tanpa adanya permulaan. Dan juga selalu ada. Jadi Allah itu ada tanpa permulaan. Jadi tidak ada awalnya. Dan juga Allah itu lam yazal maujudan. Pasti ada. Al-awwali. Allah itu adalah zat yang pertama. Maksudnya yang pertama adalah qabla kulli syai'in bila bidayah. Allah itu mendahului segala sesuatu tanpa adanya permulaan. Allah ada tanpa permulaan. Allah itu mendahului semua yang ada tanpa permulaan. Wal akhiri ba'da kulli syai'in bila nihayah. Allah itu
ada setelah yang lain itu tidak ada tanpa akhir. Jadi setelah semua makhluk semuanya sudah tidak ada, Allah tetap ada tanpa akhir. Allah akan selalu ada. Jadi al-baqi ini aid-daim alladzi la yazul. Yakni zat yang kekal, yang tidak akan hilang atau tidak akan mati. Bila tahawuli, tanpa perubahan. Jadi Allah itu ada tanpa permulaan dan akan selalu ada. Allah ada sebelum yang lain itu ada, tanpa permulaan. Allah ada setelah yang lain itu tidak ada, tanpa akhir, tanpa bila nihaya, yakni tanpa akhir daripada kewujudannya Allah. Juga Allah itu selalu ada, tanpa perubahan. Jadi dikarenakan taghayyur itu seringkali dijadikan sifat bagi makhluk-makhluk yang hadis. Jadi Allah itu ada sebelum yang lain itu ada setelah yang lain itu tidak ada, dan ada tanpa permulaan, ada sebelum kata itu ada sebelum ada itu ada setelah kata tidak ada itu tidak ada. Lebih mendalamnya kita akan bahas di sesi tauhid, yakni dengan kitab Faridatul Bahiyah. Lanjut. Kesimpulan daripada bait yang kedua ini, beliau memulai bait yang kedua dengan memuji Allah. Ini dikarenakan mengamalkan kepada hadis Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqsa. Setiap perkara yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka itu terputus, yakni tidak berkah. Tetapi di sini ada sedikit keiskalan atau ta'arud. Ada bentrokan atau tabrakan di antara dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Yang kedua mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Yang pertama mengatakan diawali dengan bismillah, yang kedua dikatakan diawali dengan alhamdulillah. Jadi yang benar yang mana gitu? Di sini ada keiskalan sedikit. Tetapi oleh ulama, ibtida itu dibagi menjadi dua. Jadi ada ibtida hakiki dan juga ada ibtida idhofi. Yakni bismillahirrahmanirrahim itu adalah ibtida hakiki. Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ibtida idhofi. Ibtida hakiki itu tidak meninjau kepada al-maqsud, tidak meninjau kepada tujuan asli, tujuan asal. Yakni andaikan kita memulai sesuatu, maka kita harus memulainya duluan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim harus berada di awal tanpa meninjau tujuan asal. Kalau ibtida idhofi itu adalah alhamdulillah. Ibtida idhofi itu meninjau daripada maksud, meninjau daripada tujuan. Dikarenakan tujuan kita ini adalah nazom, tujuan kita ini adalah ilmu yang ada pada nazom Aqidatul Awam, jadi tidak masalah meskipun alhamdulillah itu didahulukan, alhamdulillah itu diakhirkan daripada bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan ibtida yang idhofi itu intinya adalah berada di awal tujuan. Jadi tidak masalah meskipun alhamdulillah itu didahului bismillahirrahmanirrahim, tidak masalah dikarenakan tujuannya adalah ilmu yang berada di Aqidatul Awam, yang itu berada pada setelah alhamdulillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim tidak bisa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim harus didahulukan secara mutlak tanpa meninjau tujuan.
Jadi andaikan kita anggap kita ini ingin minum umpama. Minum kemudian kita membaca bismillah, kemudian membaca alhamdulillah, baru kita minum. Itu tidak masalah. Jadi intinya ibtida yang idhofi intinya harus berada di awal tujuan. Karena tujuan saya ingin meminum, maka intinya alhamdulillah itu berada sebelum meminum. Tidak masalah kalau didahului sesuatu yang lain. Kemudian memang pada esensinya seharusnya memang harus atau wajib dikatakan sebagai manusia yang diberikan nikmat yang tidak terbatas bagi Allah, seharusnya menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Jadi mengucapkan alhamdulillah ini semacam hak bagi Allah. Yakni Allah berhak untuk kita syukuri. Nikmatnya Allah berhak untuk kita syukuri. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. As-shalah, summa shalah, kemudian sholawat. Sholawat secara bahasa atau sholat secara bahasa itu adalah mendoakan kebagusan. Sholawat ketika diarahkan atau yang bersolawat itu adalah Allah Ta'ala, maka maknanya adalah memberikan nikmat beserta memuliakan kepada Nabi. Ketika yang mengucapkan adalah manusia, yang mengucapkan salat adalah manusia, maka maknanya adalah doa, mendoakan Nabi. Ketika sholawat itu diucapkan oleh malaikat, maka maknanya adalah istighfar, meminta ampun untuk Nabi. Assalam, penghormatan atau keselamatan bagi Nabi, sarmadan, selamanya. Jadi alan nabi khairi man qad wahada, kepada Nabi, yakni yang sudah maklum bidzihni, yang dikehendaki di sini adalah Nabi Muhammad. Makna atau yang dimaksud daripada Nabi itu adalah manusia. Jadi tidak ada Nabi yang jin atau yang malaikat. Insanun harus manusia. Dzakarun yang laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Allah tidak mengutus kecuali kepada laki-laki. Jadi Nabi itu pasti seorang laki-laki. Hurun yang merdeka. Hurun yang merdeka. Tidak ada Nabi yang berupa budak atau hamba bagi orang lain. Uhiya ilaihi bisyar'in sawa'un umira bitablighihi amla. Yang diwahyukan sebuah syariat, maka itu dikatakan Nabi. Rasul itu sama, laki-laki yang merdeka, yang diberikan syariat, yang diwahyukan syariat. Perbedaan antara Rasul dan Nabi, Rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat ini. Jadi contohnya seperti Nabi Muhammad atau Rasul-Rasul yang lain, beliau pasti menyampaikan sebuah hukum atau syariat, berbeda dengan para nabi yang bukan Rasul. Contoh daripada Nabi Khidir, maka beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikan sebuah syariat. Kemudian
wa alihi dan juga kepada keluarganya Nabi. Atau di sini terdapat perbedaan antara ulama. Wa alihi di sini bisa dimaksud yang dimaksud daripada alihi di sini di fi maqamid du'a, ketika berdoa atau ketika keadaan berdoa, maka yang dimaksud adalah setiap orang mukmin yang bertakwa. Di situ ketika berdoa, maka yang dimaksud daripada alihi itu bukan keluarganya Nabi secara khusus, tapi setiap orang mukmin yang bertakwa. Tapi ada juga ulama-ulama yang mengatakan ketika setelahnya itu ada sohbihi, maka lebih cocok dengan siyak untuk dikehendaki keluarganya Rasulullah wa sohbihi, dan juga sahabat-sahabatnya Nabi. Yang dimaksud dengan sohbihi atau sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Rasulullah setelah Rasulullah menjadi Rasul, dan juga dia itu beriman dan juga wafat dalam keadaan beriman. Jadi seperti contohnya Abu Jahal, meskipun Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah, tetapi tidak dianggap sebagai seorang sahabat karena Abu Jahal tidak beriman atau tidak beriman kepada Nabi. Atau seperti contoh Sayyidina Aminah atau Sayyidina Abdul Muttalib, meskipun bertemu dengan Nabi, tetapi di saat beliau masih kecil, yakni ketika ditinggal wafat, beliau belum menjadi Rasul, jadi tidak dianggap sebagai sahabat. Atau jika ada orang yang bertemu Nabi dalam keadaan mukmin, kemudian murtad, wafat dalam keadaan murtad, juga tidak dianggap sebagai sahabat. Sahabatnya Nabi yang waman tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi, dan juga orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar, ghairu mubtadi, bukan jalan yang keluar daripada kebenaran, yakni bid'ah. Yang dimaksud dalam perkataan hak di sini adalah yakni hak itu adalah ma wafaqa al-kitabah was sunnah. Jadi sesuatu atau perkara yang cocok dengan Quran dan hadis, juga dengan ijma' dan juga qiyas, maka itu dikatakan hak. Jadi bid'ah adalah sesuatu atau perkara yang tidak mengikuti kepada hadis, Quran, ijma' ataupun qiyas. Lanjut kepada nazam selanjutnya. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Wa ba'du, setelah menyebutkan basmalah dan hamdalah dan sholawat, fa'lam, maka ketahuilah, biwujubil ma'rifah, yakni menggunakan ba untuk maf'ul, yakni ketahuilah, wajibnya mengetahui, min wajibin lillahi 20 sifat. Yani wajib mengetahui 20 sifatnya Allah. Seperti yang dikatakan di pada Nadham Az-Zubat, awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yani kewajiban pertama bagi seluruh manusia adalah mengetahui Allah. Yang dimaksud wajib di sini adalah wajib ketika berhubungan atau ketika membahas sifat-sifatnya Allah adalah
ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, yang tidak bisa digambarkan ketiadaannya. Kalau mustahil itu adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, yang tidak bisa digambarkan adanya. Kalau jaiz, yakni yang bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Fallahu mawjudun, Allah itu bersifat mawjud. Yakni bima'na thubuti syai'i wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala lidatihi la li'illati. Yakni adanya Allah dan juga adanya Allah itu wajib. Adanya Allah itu wajib karena zatnya Allah, bukan karena hal lain. Jadi maksudnya adanya Allah itu tidak terpengaruh dengan makhluk lain. Allah itu ada tanpa diciptakan, tanpa dilahirkan, dan tanpa semuanya. Allah itu ada bukan karena pengaruh makhluk lain. Qadim sudah kita jelaskan, yakni ada tanpa permulaan dan juga selalu ada. Al-baqi, baqi adalah adamul inqidha liwujudihi, tidak ada selesai atau tidak ada kata selesai bagi wujudnya Allah. Allah akan selalu ada. Ya, ini seperti yang dikatakan Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Atau yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, yakni sifat mukhalifun lil hawadis. Ada mumalasalati syai'in minal hawadis lahu subhanahu wa ta'ala, yakni tidak ada makhluk ataupun apapun segala perkara di dunia ini yang menyamai kepada Allah. Seperti yang Allah katakan atau Allah firmankan dalam surat Syu'ara, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Atau Allah firmankan dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, yakni tidak ada sesuatu yang seperti Allah, dan juga tidak ada satupun yang sama seperti Allah. Mungkin sekian dari apa yang kita bahas tentang kitab Aqidatul Awam, tentang fan akidah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.